Hai sejawat, bersama dengan YMEDStud, mari kita belajar bersama mengenai anatomi, fisiologis, dan patologis. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas sistem skeletal. Untuk teman-teman yang masih bingung mengenai video anatomi, kalian dapat memutar video yang ada di link di deskripsi di bawah ini. Oke teman sejawat, seperti yang kita pahami di video sebelumnya, yaitu sistem skeletal terbagi menjadi dua bagian, yaitu adalah aksial dan apendikular. Pada aksial terbagi menjadi 3 cabang utama yang harus kita ketahui. Dan 3 cabang tersebut memiliki cabang-cabang yang harus kita ketahui juga. Langsung saja kita akan membahas mulai dari bagian superior, yaitu os kranial. Pada bagian kranial terbagi menjadi 3, yaitu calvaria, basis krani, dan mandibula. Pada bagian calvaria eksterna terdapat sutura yang memisahkan osteo-osteo pada kranium. Nah, di sana ada yang bernama sutura coronalis yang membagi antara os frontal dan os parietal. Lalu juga ada sutura sagittalis yang membagi secara bidang sagital sehingga memisahkan os parietal. Berikutnya ada sutura lamboidea yang terletak di kranium bagian posterior yang memisahkan antara os parietal dan os occipital. Lalu di bagian lateral terdapat sutura squamosa yang memisahkan os parietal dan temporal. Lalu sutura-sutura tersebut membentuk pertigaan pada bagian frontal, yaitu bernama brekma, dan bagian pada posterior bernama lambda. Nah teman-teman, setelah kita memahami calvaria tampak eksterna, selanjutnya kita akan memahami yang bagian internal. Pada bagian internal kita dapat melihat sulci arteriosi et venosi yang merupakan sulcus vena dan arteri yang memfasilitasi darah untuk otak. Dan ada struktur yang bernama fovea granularis yang terjadi akibat adanya granulasi arachnoid yang membuat cekungan bernama fovea granularis. Kemudian pada garis sagital kita dapat melihat sulcus sinus sagittalis superior yang di sana adalah tempat dari sinus sagittalis. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang basis krani yang mempunyai struktur-struktur penting yang harus kita ingat juga. Nah, kita mulai dari bagian basis krani frontal. Di bagian frontal internal, kita dapat melihat crista frontalis yang merupakan bagian internal dari os frontal. Pada bagian os frontal juga terdapat pars orbital, lalu pada bagian os ethmoidal terdapat crista galli dan lamina et foramina cribosa yang merupakan tempat nervus 1, yaitu nervus olfactori, lebih tepatnya adalah bulbus olfaktorinya. Kemudian pada bagian os sphenoidal terdapat banyak struktur lubang-lubang yang harus kita ketahui, yaitu adalah canalis opticus yang merupakan jalan dari nervus opticus atau nervus 2. Kemudian ada tuberculum sellae yang merupakan tempat glandula pituitari atau hipofisis. Lalu di sekitarnya terdapat viscera orbitalis superior yang merupakan jalur dari nervus ophthalmicus. Lalu ada 4 foramen penting yang harus kita ketahui, yaitu foramen rotundum yang dilewati oleh nervus maxillaris, kemudian foramen oval yang dilewati oleh nervus mandibularis, kemudian foramen spinosum yang dilewati oleh arteri meningia media dan percabangan nervus mandibula atau nervus spinosus. Kemudian foramen lacerum yang dilewati oleh nervus facialis, nervus vestibularis cochlearis, dan nervus glossopharyngea. Berikutnya adalah canalis carotis yang dilalui oleh arteri carotis interna. Kemudian pada bagian occipital terdapat clivus, struktur yang seperti seluncuran yang langsung mengarah ke lubang besar, yaitu foramen magna atau foramen magnum. Di sekitar situ ada canalis nervi hipoglossi. Lalu ada protuberantia occipitalis interna. Di sekitarnya ada fossa cerebralis. Lalu pada bagian os temporal pada canalis ada canalis jugular yang dilalui oleh vena jugular interna. Lalu ada porus acousticus internus yang dilewati oleh nervus facialis dan nervus vestibularis cochlearis. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang basis krani eksterna. Pada bagian basis krani eksterna, tampak anterior pada os frontal terdapat foramen supraorbital yang dilalui oleh AVN, yaitu adalah arteri vena supraorbitalis.
Lalu di bagian maksila juga terdapat foramen infraorbitalis yang dilalui oleh arteri vena infraorbitalis. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian mandibula. Nah, pada os mandibula dihubungkan oleh ligamen yang terhubung pada struktur processus condylaris dan processus coronoideus. Dari dua processus itu terjadi bentukan yang disebut dengan incisura mandibula. Incisura mandibula membentuk sudut yang bernama angulus mandibula sehingga terbentuk linea oblique. Nah, dari dua linea oblique dextra et sinistra akan bertemu menjadi tuberculum mentale mandibula atau dagu. Di sekitar itu terdapat foramen, yaitu foramen mental yang dilalui oleh arteri vena nervus mentale. Dan pada bagian interna di balik angulus tepatnya ada foramen mandibula yang dilalui oleh arteri vena nervus mandibularis. Nah, sejawat banyak sekali isu yang beredar di masyarakat. Salah satunya yaitu adalah cabut gigi bikin buta. Masa sih cabut gigi bikin buta? Tentu saja tidak. Karena jarak dari nervus penglihatan dari gigi itu sangatlah jauh. Dan kemungkinan untuk buta itu tidak akan terjadi kecuali tang giginya mengenai mata Anda. Jadi teman-teman, kita tidak perlu takut untuk datang ke dokter gigi dengan alasan cabut gigi bisa membuat buta. Pastinya dokter gigi juga mempunyai prosedur-prosedur yang aman untuk melakukan pencabutan gigi. Jadi kalian tidak perlu untuk takut ke dokter gigi, oke? Dan Waymed tekankan lagi, cabut gigi tidak akan membuat kebutaan. Ya teman-teman, mungkin sekian yang Waymed berikan pada materi sistem skeletal pada bagian kranium. Semoga apa yang Waymed berikan dapat bermanfaat dan ingat selalu untuk selalu mengajari. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dengan harapan teman-teman kalian juga dapat belajar dan berkembang bersama. Sekian dari Waymed, cabut gigi tidak akan buta. Waymed.